dipersembahkan oleh Danamon, untuk Anda bisa. Saya Uni Babi, aku udah 23 tahun ya, sejak Bank Danamon berdiri di Muara Karang. Aku banyak banget, karena kan emang Bank Danamon juga produknya banyak ya, jadi hampir semuanya aku ambil. Aku suka versi Max-nya karena RTGS-nya itu free ya. Kalau di bank-bank lain semuanya kena charge, terus repot kita mesti ke situ. Kalau kita di versi Max ini kita langsung datang, dilayani, nggak usah ngantri, terus begitu RTGS-nya juga ditulis, kita langsung tinggal tanda tangan. Kalau untuk produk-produknya memang Danamon itu kan direncanakan akan menjadi lifetime bank ya. Selain mempermudah kegiatan banker saya, juga nggak perlu ngantri-ngantri capek ya. Harapan saya semoga pelayanan lebih ditingkatkan lagi. Memang sebenarnya udah bagus ya, tapi lebih bagus lagi biar banyak lagi orang yang akan datang untuk menjadi nasabah Bank Danamon. Ya, tadi sudah kita saksikan salah seorang nasabah Bank Danamon yang telah sekian lama dan sangat mengenal produk-produk layanan jasa consumer banking, dan ternyata konsumen tidak hanya mencari sesuatu yang murah saja, tetapi juga kemudahan dalam transaksi. Demikian Bu Dani. Saya ingin kepada Anda sebagai Direktur Bank Danamon yang menangani consumer banking ini, apa strategi Bank Danamon dalam menangkap potensi yang demikian besar di masyarakat kita? Kita sangat beruntung ya Pak ya, di Indonesia potensi kita seperti yang disampaikan Pak Agus dan ekonomis kita sangat besar sekali. Dan itu tentu saja sebagai pelaku jasa keuangan, ini merupakan suatu challenge tersendiri bagi kami. Bagi Bank Danamon, unique value proposisi kami adalah untuk memberikan lifetime financial support, anytime, anywhere, yes, ya. Jadi maksudnya apa? Mendampingi para individu dari awal sampai akhir dari masa fase kehidupannya. Nah, dalam mendampingi ini tentu challenge-nya sangat besar karena kita mempunyai produk-produk yang sangat kompetitif. Apa unique value yang ditawarkan atau dimiliki oleh Danamon Consumer Banking? Kita mempunyai produk yang kompetitif dan komprehensif, ya, di mana diberikan banyak kelebihan-kelebihan seperti produk FlexiMax. Ini memberikan kebutuhan sesuai dengan segmennya, kemudahan-kemudahan seperti gratis biaya-biaya RTGS, LLG, pemakaian ATM di mana saja, kemudahan dalam melakukan pembayaran. Jadi apakah dalam bentuk kartu kredit atau kartu debit. Nah, yang paling penting adalah kita didukung oleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang profesional. Baik. Saya lihat Ferry ini dari atas sampai ke bawah ini konsumsi kira-kira menjadi sesuatu yang kelihatan tukang konsumsi. Tentu saja ini kan perlu pengaturan keuangan ya. Seberapa penting atau bagaimana Anda memilih jasa perbankan yang Anda rasakan bisa menopang gaya hidup atau meningkatkan kesejahteraan hidup kita? Saya pikir kalau kita bicara masalah perbankan, nomor satu adalah trust. Kita sebagai kita sebagai konsumer, even though kita menyimpan uang ataupun kita meminjam uang, kita harus trust dengan bank itu. Lalu yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan mencakup seberapa banyak branches yang ada daripada bank ini, sehingga ketika kita keluar kota dengan mudah kita melakukan transaksi. Lalu internet transaksi segala macam itu harus ada. Lalu kemudian saya bisa diberikan value yang lebih. Katakan tadi misalnya saya sekarang menjadi pengusaha, saya membutuhkan pinjaman dana untuk penambahan investasi saya. Tapi bisa nggak saya dikasih dengan interest yang lebih rendah daripada bank lain? Kompetitif. Kemudian kenyamanan yang lain adalah suasananya, ruangannya. Karena sekarang kalau saya sebagai konsumer, ketika saya datang ke bank, saya tidak hanya ingin bertransaksi saja, tapi saya membutuhkan pelayanan yang prima daripada orang-orang yang di garda depan, teller dan lain-lain. Kemudian saya mendengar Pak Agus berbicara mengenai edukasi. Saya sebetulnya mungkin salah satu sales marketing OJK kalau begitu Pak. Karena saya mengedukasi anak saya dari umur 14 tahun saya sudah buka buku tabungan. Saya bilang kalau nabung, kalau debit itu artinya uang keluar, kredit uang masuk. Lalu saya bukakan mereka asuransi. Yang paling besar 17 tahun, yang kedua 16. Sebelum saya tanda tangan, saya suruh mereka baca. Saya bilang kalian punya asuransi sekarang. Kalau ada apa-apa ini bisa diklaim dan lain-lain. Saya pikir sangat penting sekali untuk orang tua untuk memberikan edukasi mengenai jasa perbankan dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan kepada anak-anak kita.
Baik, saya ingin kembali ke Pak Agus. Bagaimana OJK melihat layanan yang diberikan oleh consumer banking Indonesia? Apakah sudah memenuhi kebutuhan dan keinginan? Karena ini abad perubahan. Ya. Kita menghadapi zaman yang berubah dan tentu saja nasabah kita yang tadinya tidak pakai IT sekarang sudah pakai IT, ya. Yang tadinya tidak menggunakan kartu ATM sudah menggunakan ATM sekarang. Bagaimana Anda melihatnya? Baik Pak, jadi kami sebagai regulator dan juga sebagai pengawas industri jasa keuangan termasuk perbankan di sini melihat bahwa kami sebetulnya ingin menjaga ya pertumbuhan consumer banking khususnya dalam hal ini setinggi mungkin, semaksimal mungkin, dengan tentu saja kita memperhatikan aspek perlindungan konsumen ya. Oleh karena itu kami sudah mengeluarkan peraturan yang disebut dengan POJK nomor 1 Pak tahun 2013 kemarin. Di situ dalam beberapa hal kita bicara mengenai aspek-aspek transparansi ya. Jadi kita mendorong teman-teman perbankan ini untuk melakukan produk transparansi itu sebanyak mungkin. Jadi jelas sekali apa itu manfaatnya, apa itu fiturnya, kalaupun ada bunganya berapa, kalaupun ada dendanya berapa. Kemudian lembaga jasa keuangan juga harus akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan kalau ada masalah. Dan nasabah diberikan fair treatment, perlakuan yang adil, jangan dibeda-bedakan. Dan juga kita mencegah juga teman-teman khususnya masyarakat itu mendapatkan perlakuan yang sifatnya misconduct atau mis-selling ya, yang tidak sesuai gitu. Jadi pengaturan ini sebetulnya adalah menjaga supaya industri ini tetap tumbuh, tapi juga tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan bank-bank itu sendiri dan kepentingan individu itu Pak. Baik, ya, Ibu Dani, ini adalah sesuatu yang baik tentu bagi nasabah kita, bagi konsumen kita. Tapi dalam ilmu bisnis selalu dikatakan ada pertanyaan selalu, where is the beef? Kalau beefnya atau value-nya semua dikasih kepada konsumen, kita dapat apa? Baik bagi konsumen tentu saja juga harus baik bagi bisnis. Bagaimana Anda menanggapi regulasi yang seperti itu? Saya rasa ini peraturan sudah dikeluarkan ya tahun lalu, akhir tahun, dan kita menyambut baik. Dari segi transparansi itu menurut saya itu suatu cara untuk memberikan atau mendapatkan kepercayaan daripada para nasabah atau masyarakat. Dan juga dari transparansi juga produk kita ada janjinya. Jadi jangan empty promises. Jangan seperti yang dikatakan over promise, under deliver. Ya. Yang ketiga adalah dari segi delivery tersebut, delivery of the service ya. Jadi kalau para nasabah kita datang ke cabang atau berinteraksi kita melalui telepon, kita harus memberikan jawaban yang cepat, tepat, dan profesional. Kita juga menyediakan electronic channel yang sekarang makin digemari ya, karena semuanya sibuk. Mempermudah akses. Jadi mempermudah akses itu penting. Tapi yang paling penting untuk kita adalah juga menjaga keamanan dalam melakukan transaksi melalui apakah itu internet, mobile, atau SMS, ataukah ATM. Keamanan dan kenyamanan itu merupakan hal yang utama. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih melanjutkan dialog kita tentang consumer banking ini. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Danamon, untuk Anda bisa. Di setiap pagi menjelang mengawali berbagai aktivitas, di sanalah Danamon hadir, membantu mewujudkan cita-cita dan harapan. Mengerti akan setiap usaha dari kecil hingga besar. Mendukung kesempatan mewujudkan keinginan. Memberikan kemudahan hingga merasakan hasil nyata. Dan inilah yang telah kami lakukan. Danamon menjawab kebutuhan Indonesia, memberikan solusi terbaik memenuhi tiap kebutuhan yang berbeda, mulai dari kebutuhan transaksi perbankan, pendanaan untuk pengembangan sektor usaha kecil, menengah hingga besar, layanan perbankan syariah, serta pembiayaan kendaraan bermotor, asuransi dan pinjaman untuk berbagai kebutuhan, dengan visi peduli dan membantu jutaan orang untuk mencapai kesejahteraan. Inilah komitmen serta dedikasi Danamon terhadap masyarakat dan lingkungan. Mengerti
bukti pribadi hingga komunitas, menjadi mitra keuangan Anda kini dan nanti. Terima kasih untuk kepercayaan di setiap keberhasilan Anda bersama Danamon. Danamon, untuk Anda bisa. Tidak. Enggak lah. No, tidak. Enggak lah. Pilih tabungan Danamon lebih dengan 5 kelebihan: bebas biaya admin, cashback, transfer termurah, dan gratis tarik tunai, gratis asuransi jiwa, dan banyak hadiahnya. Tabungan Danamon lebih. Nih, tuh. Ini buktinya aku ketemu jagoan MU. Ini loh buktinya aku nonton di Old Trafford. Keren banget. Iya, ini bolanya ditandatanganin. Saatnya giliran kamu. All Indonesia, see what Old Trafford, the Danamon United Cards. Nikmati tabungan dengan banyak keuntungan. Bebas antrian, gratis transfer, kemudahan di mana saja. Selalu terupdate setiap hari. Pertambahan saldo diikuti hadiah dan bunga tinggi. Dapatkan berbagai keuntungan lainnya dengan membuka tabungan premium Fleximax. No, tidak. Pilih Danamon lebih, bebas biaya admin, cashback, transfer termurah, dan gratis tarik tunai, gratis asuransi jiwa, dan banyak hadiahnya. Tabungan Danamon lebih. Nih, tuh. Ini buktinya aku ketemu jagoan MU. Ini loh buktinya aku nonton di Old Trafford. Keren banget. Iya, ini bolanya ditandatanganin. Saatnya giliran kamu. All Indonesia, see what Old Trafford, the Danamon United Cards. Dipersembahkan oleh Danamon, untuk Anda bisa. Ya, saya pilih produk Danamon lebih karena ada banyak keuntungan di sana yang bisa saya dapatkan. Di antaranya itu bebas biaya admin. Jadi uang yang kita tabungin itu bukan yang berkurang tapi malah bertambah. Terus kita juga dapetin cashback. Jadi semakin banyak kita belanja, semakin banyak kita menggunakan kartu Danamon, maka cashback juga ada untuk kita di Danamon. Saya untuk bertransaksi sehari-hari menggunakan banyak cara. Selain ke ATM, saya juga menggunakan internet banking. Itu sangat membantu sekali dalam melakukan transaksi. Saya juga memakai Prima Jaga, asuransi jiwa itu untuk jangka panjang. Selain itu saya juga menggunakan reksadana reguler. Saya tertarik dan suka sekali dengan Danamon karena semua kebutuhan finansial saya terpenuhi di Danamon. Layanan untuk servisnya itu sangat memuaskan. Mereka dengan sigap juga melakukan, misalnya saya komplain, itu mereka langsung respon dengan cepat gitu. Sebagai salah satu nasabah Danamon, saya berharap untuk kedepannya semakin banyak produk investasi yang dikeluarkan oleh Danamon dan semakin banyak promo-promo serta bonus yang diberikan kepada nasabah. Iya, merespons dengan cepat segala keluhan, tetapi juga merespons kebutuhan-kebutuhan baru. Tadi Saudara Ferry menyebutkan bahwa trust itu sangat penting sekali, ya. Nah, di zaman seperti sekarang ini dengan teknologi, dengan segala penipuan-penipuan yang muncul dari luar, bagaimana strategi Danamon dalam meningkatkan trust kepada nasabah? Kalau kita membangun trust itu atau kepercayaan itu harus pertama adalah seperti saya sampaikan, harus lebih transparan. Ya, itu transparan. Transparansi dan dalam itu juga sesuai dengan melakukan regulasi. apapun saja, termasuk menghandle atau menjawab komplain dari nasabah. Transparansi itu maksudnya apa? Jadi kalau nasabah komplain, kita kasih tahu dengan jelas kenapanya dan kapan kita harus misalnya akan menjawab kembali. Jadi misalnya Bapak datang ke tempat cabang kami bilang kita ada masalah, kalau kita bilang kita akan menyelesaikannya dalam 2 hari, maka kita harus menyelesaikan dalam 2 hari. Itu yang namanya trust. Disitulah kita membangun. Hanya bisa dibangun melalui interaksi. Jadi dengan transparansi, dengan edukasi, dan juga responsiveness. Ya, kita harus adjust. Kita harus adjust itu dan melakukannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh para nasabah. Ya, memahami saya, Fer, di satu pihak adalah suatu hal yang penting. Bagaimana atau harapan apa yang kita masih miliki, yang ingin kita dapatkan dari jasa-jasa perbankan? Yang cukup penting adalah personal touch. Personal touch. Ya.
Dia mengenal saya ketika saya datang, Pak Ferry apa kabar? Nah, kemudian Kehangatan itu ya? Kehangatan di hari ulang tahun dia bisa telepon atau dia kirim SMS atau kirim kartu. Itu sangat penting sekali mengenai itu. Lalu yang kedua, saya sebagai nasabah saya membutuhkan informasi yang diketahui oleh semua orang. Misalnya ketika Bank Danamon memasang iklan di koran, di situ ada nomor telepon, kemudian saya telepon. Tapi ternyata orang yang menerima telepon, operator telepon, saya tanya mengenai promo yang ada itu, dia tidak tahu apa-apa. Jadi delivered message from the leader to the operator itu sangat penting sekali. Sampai orang yang paling depan di garda depan, mereka harus tahu semua. Jadi promosi kita berkomunikasi tidak cukup hanya kepada nasabah, tetapi juga pada karyawan kita di dalam ya. Pak Agus, kalau kita lihat gegap gempita consumer banking, sehingga consumer banking ini menjadi segmen yang sangat menarik, yang semua bank merasa ini adalah diamondnya, ini adalah beefnya, ini adalah bisnis yang sangat cepat tumbuh. Namun demikian tentu saja kita harus kembali lagi, OJK menjalankan peran juga melindungi nasabah, melindungi kepentingan konsumen. Bagaimana OJK melakukan hal ini? Jadi kembali lagi kepada naluri kita Pak ya, sepertinya memilih produk dan jasa keuangan itu sebenarnya tidak beda jauh dengan memilih produk-produk yang lainnya ya. Kita memilih mobil, memilih baju ya, memilih makanan ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana ya, teliti sebelum membeli ya. Teliti sebelum membeli. Artinya kita membeli produk yang non keuangan ya, seperti membeli baju, membeli makanan, juga bisa kita terapkan dalam hal kita memilih produk-produk jasa keuangan ya. Kita harus yakin betul bahwa produk ini memang sesuai dengan kebutuhan kita dan cocok memang. Kita sendiri juga punya apa yang disebut dengan program Sikapi Uang dengan Bijak Pak. Jadi OJK bersama-sama dengan teman-teman industri ya, bukan hanya industri perbankan, dalam hal ini juga seluruh industri keuangan, bersama-sama mengkampanyekan Sikapi Uang dengan Bijak. Ya, jadi kita mengajak masyarakat itu dari sejak awal itu merencanakan keuangan dengan lebih baik Pak, sedini mungkin, semudah mungkin seperti putra-putri Pak Ferry tadi ya, sedini mungkin sebelum kita tua ya, semudah mungkin sebelum kita juga tidak bekerja ya, tidak persiapan ya. Jadi istilahnya kita sudah menyiapkan golden parachute-nya itu sudah dari awal gitu Pak ya. Jadi anytime kita terjun payung itu kita sudah punya parasit emas gitu istilahnya ya. Jadi inilah yang harus kita siapkan dari sejak jauh-jauh hari, merencanakan keuangan sejak dari dini Bu. Tentunya dengan memilih produk-produk apa yang tepat ya. Dan kembali lagi prinsip kami adalah teliti sebelum membeli itu jadi prinsip yang utama Pak. Dan ini harus menjadi prioritas dalam melindungi nasabah kita. Betul. Baik, pemirsa, gegap gempita consumer banking di Indonesia tentu saja tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi dan tawaran-tawaran yang sangat menggiurkan. Namun semua ini bisa berakibat negatif kalau kita tidak membangun sistem dengan kepercayaan dan melindungi kepentingan nasabah. Consumer banking di Indonesia antara lain dapat dilihat pertumbuhannya dengan sebuah hasil studi yang dilakukan oleh Mars yang mengatakan perilaku belanja nasabah tahun 2013 menunjukkan bahwa 67% nasabah bank di Indonesia memiliki pendapatan yang tidak habis dikonsumsi. Artinya masyarakat kita masih memiliki kelebihan pendapatan. Namun tidak bijak kalau ini semua digunakan untuk berkonsumsi. Dari dialog perbankan dan ekonomi kita saat ini, kita melihat bahwa narasumber kita menunjukkan cara yang bijak dalam seluruh lifetime kehidupannya. Mulai dari remaja ketika kemudian menjadi konsumen dan setelah itu memiliki keturunan, berkeluarga, menyimpan, menabung, melakukan transaksi-transaksi yang menjadi kebutuhannya sampai mempersiapkan hari tuanya dan menjalani kehidupan di hari tua itu dengan sejahtera. Inilah yang kita lihat dalam dialog kita kali ini, dan consumer banking tidak semata-mata hanya meningkatkan atau membiasakan kita berkonsumsi, tetapi meningkatkan kesejahteraan kita dengan cara yang cerdas. Demikian butir-butir diskusi kita dalam dialog perbankan ekonomi, dan kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa.